imam tiba-tiba sakit waktu dia menjadi imam. Boleh nggak waktu jadi imam dia eh, karena nggak kuat duduk gitu? Atau dia harus replace ganti sama makmum yang di belakang karena nggak kuat? Yang pertama itu tentang hadis Umar membentak malaikat penjaga kubur. Di mana hadis itu didengar sama sahabat Ali. Jadi sahabat Ali nungguin waktu Umar meninggal di kuburan. Ya. Terus Umar komplain tentang penjaga kubur karena bentuknya begitu mengerikan. Umar aja sampai menggigil ketakutan. Terus karena nasihatnya Umar, bersyukur nih umatnya Nabi Muhammad untuk penjaga kubur untuk orang-orang muslim nggak begitu menyerang panik kan. Nggak tahu nih, ini bener nggak hadisnya. Yang kedua, Ustadz, apa benar Nabi Musa itu komplain sama Nabi Adam gara-gara Ya. kamu nih semua turun ke dunia? Itu benar nggak sih hadis itu, Ustadz? لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Waladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, alhamdulillahirabbil alamin, rabbis samawati wal ard. Tuhan kita yakni Allah Subhanahu wa taala, penguasa langit dan bumi, beserta isinya yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat beribadah, nikmat talibul ilmi, nikmat memiliki saudara seiman, nikmat memiliki waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanu fillah, jazakumullah wa yakum. Masih kita bertemu lagi di channel Milenium Mengaji, bekerja sama dengan kajian hadis online atau KHO official. Alhamdulillah kita sudah masuk hadis ke nomor hadis 343, Kitab Bulughul Maram, karya Hafiz Ibnu Hajar Asqalani. Alhamdulillah kita masih dipandu oleh Al-Mukarram Ustaz Ali Hafizullah yang telah hadir di antara kita. Semoga beliau selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan, kemurahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Seperti biasa, bila ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentar dan insya Allah akan ditanyakan pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi manusia selaku penuntut ilmu, talibul ilmi, wabil khusus anak al-fakir, dan tanpa berpanjang kata untuk waktu dan tepat kepada gurunda. Tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amin. Ya
أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita silakan dibuka kitab Bulughul Maromnya. Sudah sampai masih kita bersolah ya? Masih. Nah, Babu sifat sholah. Sifat sholat sudah hadis ke 343. 343. 343. Abu Hurairah ya? Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi? Beda ya? Oh, Sa'ad ya? Iya, Sa'ad bin Itu Abi. 300. Di sini tempat di kitabnya 342. Oh, beda. Nah. Wa'an Sa'dinya Wa'an Sa'di bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah SAW karena yata'awad adalah beliau memohon perlindungannya bihina diberi kulli sholat, doa yang dibaca pada saat di belakang sholat, setelah sholat ya. Ya, salah satu ini juga boleh dibaca ya. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli ya, wa a'udzubika minal jibni. Bukhli apa bukhli? Bukhli. Ya Allah, ya Tuhanku, aku berlindung kepadamu ya minal bukhli. Apa tuh bukhli? Pelit. Bakhil ya. Terus wa'udzubika minal jibni, ya takut ya. Aku berlindung dari rasa takut. Lalu wa'udzubika minal an aradda illa arada lil umur, dari apa ya? Pikun ya. Pikun. Apa pikun itu Alzheimer ya. Pikun ya, atau di masa 2. Wa a'udzubika minal fitnati dunya, dan aku berlindung kepadamu dari fitnahnya dunia. Fitnah dunia bagi laki-laki apa? Fitnah dunia bagi laki-laki perempuan. Ya. Perempuan. Bagi perempuan? Harta ya. Harta. Ya. Wa a'udzubika min azabil qabri, dan aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Berarti ada nggak azab kubur? Ada berarti. Ada ya, kaum Mu'tazilah itu menentang azab kubur, tidak meyakini bahwa ada azab kubur. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini adanya azab kubur. Ya, Mu'tazilah salah satu firqah yang dijelaskan 73 golongan tersebut ya, 72 golongan. Mu'tazilah salah satu di antaranya. Lalu hadis berikutnya wan Sauban. Ya, Sauban ini luar biasa ya, sahabat Nabi yang di rumah jauh dari masjid, tapi nggak pernah ketinggalan kalau berjamaah di masjid. Dia selalu ngambil posisi softnya di sebelah pojok, kalau nggak kanan kiri. Ya, kalau nggak kanan kiri. Wa'an Sauban radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, qala, dia telah berkata, karena Rasulullah, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, idan sarafa, apabila insaraf. Apa insaraf? Berpaling ya, berpaling itu atau selesai. Yang min salatihi, dari salatnya, astagfirullah, istighfarullah salatan. Dia beristighfar 3 kali.
Astagfirullah, astagfirullah. Wa qala, dan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahu Muslim. Dikeluarkannya oleh Muslim nomor hadis 592. Ya, 592 ada juga di Abu Daud ya 1512. Ada juga di Tirmizi 298 299. Ada juga di Nasai. Nasai itu nggak ada nomor hadis ya. Yang saya punya itu jilid dan halaman. Jilid 3 halaman 69. Ini kata Sauban. Kata Sauban ya, bahwasanya Nabi apabila selesai dari sholatnya, dia beristighfar 3 kali. Pertanyaan saya, istighfarnya bacanya sir atau jahar? Kalau kedengaran berarti jahar. Ini boleh ya? Boleh. Sauban dengar itu bacanya kan? Iya. Atau begini, jangan-jangan begini ya, jangan-jangan ya. Karena Sauban di sini. Iya, karena Sauban posisinya tadi Ustaz bilang di ujung kan. Pojok kanan ya. Iya. Pojok kanan, pojok kiri, jauh kan? Kedengeran benar nggak? Iya, kecuali deket sama Rasul. Ayo. Iya. Atau begini, coba di sini dibisikin sama Nabi. Astagfirullah, astagfirullah. Ya begitu kan? Enggak begitu. Logikanya enggak begitu. Iya. Jelas ya? Oke, Jadi jangan terlalu kaku lah dalam beragama ya. Lihat konteks tadi bagaimana. Jangan tekstual. Ya, lalu baca Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Hadis ada hadis riwayat Muslim. Ya, artinya boleh nggak kita menjarkan zikir? Boleh berarti kan kedengaran. Boleh dong. Ya, ini hadis sahih nih. Masih mau ditolak nih hadis nih. Iya. Iya kan? Iya. Ada kan semua pada baca kitab Bulughul Maram kan? Ada kan? Ini udah kitab ini udah lama ini. Ya, hampir semua organisasi Islam pakai kitab Bulughul Maram. Makanya disebut kitab berjami, kita bersama gitu ya. Kita bareng-bareng sering dipakai. Ya. Itu juga silakan kalau mau tanya. Nah, Ustadz, gini Ustadz, posisi waktu habis salam, ini yang pernah saya dengar ya, baca astagfirullah, terus al-manta salam, amikas salam, tabarakallahul jalali wal ikram. Habis selesai, imam balik badan. Itu untuk seluruh sholat fardu atau khusus untuk sholat subuh aja tuh Ustadz? Iya, boleh balik badan, boleh tidak. Intinya, jadi ada kasus begini Pak, kasusnya. Yang namanya Nabi Muhammad, kalau misalnya ada Rasul zaman sekarang, Nabi ada jadi tengah-tengah kita. Saya mau tanya, antum mau berjamu dengan Nabi nggak? Mau lah. Jatuh di bisa atau di Arab sana kan? Iya. Di WA, ya Nabi ada di Istiqlal, datang nggak? Kalau 5 kali waktu nggak mungkin. Ya. Artinya banyak orang yang ingin berjamaah bersama Nabi. Iya. Tapi kan Nabi kan sholatnya udah sholat ya. Masa mau sholat lagi, gitu gitu. Iya. Ya, pada saat Nabi sudah salam, penanda dia sudah selesai sholat apa? Berubah posisi Pak. Iya, berubah posisi ya. Kalau enggak, ini masih tahsadud. Dikira khawatir masih sholat. Jadi banyak orang yang mau bermakmum dengannya. Iya. Walaupun kebagian rokat terakhir, nggak apa-apa dah. Ya, makanya Nabi merubah posisinya. Di satu keterangan juga Nabi nggak berubah posisinya, tetap pada kiblat. Artinya lihat situasi juga, boleh. Intinya, ya boleh kalau diperlukan boleh balik badan boleh. Enggak sih nggak masalah. Yang jelas, sholatnya sudah selesai. Ya antum setelah sholat mau pulang boleh nggak? Boleh. Langsung pulang. Langsung pulang boleh. Boleh. Ya ada nggak terangan, tapi kalau mau istighfar,
3 kali seperti yang didengarkan oleh Sauban tadi. Ya kalau Allah mantasalah juga boleh. Kalau misalnya habis salam, saya baca Fatihah boleh nggak? Kan rame nih. Habis salam. Iya, sudah selesai salam, saya mau baca Fatihah boleh nggak? Ya soalnya nggak ada perintah halal haram ya. Mubah-mubah aja ya Ustaz. Ya, pulang juga boleh kan tadi kan? Iya. Iya. Antum pernah lihat nggak? Ada yang selesai sholat, Sering Ustaz. bacanya Alhamdulillah ada nggak? Oh, Nggak istighfar Pak, tapi Alhamdulillah ada nggak? banyak alhamdulillah. Pernah ketemu nggak? Sering. Bahkan ada yang sujud syukur, ada yang sujud, nggak ada di apa tuh? Habis salam, Nabi mengajarkan istighfar 3 kali. Iya. Tapi ada orang, sebagian orang, ya, dia malah ucapkan Alhamdulillah. Iya. Bahkan ada juga habis salam dia sujud, entah sujud apa ini. Pertanyaan saya, boleh nggak? Kalau buat sendiri mubah boleh-boleh aja. Iya, nah, itu maksud saya. Jangan terlalu Iya. apa ya, kaku dalam beribadah tuh. Lihat tuh konteksnya apa. Afwan Ustadz, mungkin kalau Iya. misalnya diharuskan gitu ya Ustadz ya. Nanti kalau misalnya habis sholat, baca zikir, istighfar 1000 kali gitu. Atau sujud gitu. Kalau itu perlu referensi kalau seperti itu. Tapi buat diri sendiri mungkin boleh ya Ustadz ya begitu. Boleh, boleh, nggak keterangan tuh kan. Iya, Yang penting betul. tidak menjadikan hukum buat yang lain, harus Iya. begini gitu ya. Setuju. Jadi, orang habis sholat, kok diperintahkan istighfar. Saya mau tanya, istighfar itu untuk apa Pak? Untuk orang yang berbuat dosa atau orang yang telah berbuat ibadah, beramal soleh? Ya seharusnya orang yang berbuat maksiat ya. Baca Ini berbuat dosa, mengampun istighfar kan? Ini habis sholat Pak, kok istighfar? Betul. Yang saya tahu ya, sepengetahuan saya Ustaz, takutnya ibadahnya kita ada yang tidak sempurna gitu kira-kira. Makanya Ya, buat istighfar. bisa. Kalau mau di dalam lebih dalam Iya, kita ke iya. sana. Khawatir ada yang kurang sempurna dalam sholat, entah niatnya, entah gerakannya, entah kurang khusyuknya dan lain sebagainya gitu kan. Iya. Dengan istighfar mudah-mudahan diampuni. Maksudnya Pak, ini udah waktunya bersama Allah masih nggak fokus juga gitu kan. Mau istighfar, mau ampun. Tapi ada orang malah ngucapin Alhamdulillah. Pernah nggak antum berdiskusi, bertanya langsung kepada orang tersebut yang ngucapin Alhamdulillah, atau hanya berasumsi, kok dia baca Alhamdulillah bukan istighfar? Kalau dia pernah komplain sama saya, gimana sih kalau habis ibadah bukannya ngucapin syukur malah baca istighfar? Dia komplainnya begitu. Saya pertama bilang karena ada contohnya seperti hadisnya Sauban ini. Hadisnya Sauban karena dia mengikuti Rasul, mendengar Rasul kan. Yang kedua, jawaban saya kalau pakai yang bukan pakai dalil, karena takutnya sholat kita belum tentu sempurna 100%. Mungkin Al-Fatihahnya ada salah atau lupa ini itu gitu. Jawaban saya begitu. Kalau dia bilangnya kalau habis ibadah ya saya ngucapin alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Kalau ditanya dalil ya pernah nggak? Kenapa nggak pernah nggak antum bertanya kenapa ngucapin alhamdulillah? Dia nggak tahu dalilnya, nggak ada referensinya. Ya dia pakai ilmu pembenaran dirinya aja gitu. Kalau habis ibadah alhamdulillah gitu. Iya, jadi gini betul kebenaran. Karena banyak di luar sana ada orang yang belum bisa sholat, disibukkan dengan dunianya, dia nggak sempat sholat dan dia bisa sholat. Jadi kan harusnya kan syukur yang lebih cepat yang tidak ternilai Pak. Betul. Dia kan bisa sholat, bisa sujud di mana orang-orang nggak mampu untuk sholat, walaupun cuma 2 rakaat subuh. Ya, jadi orang-orang yang tidak sholat di luar sana, jangan dikira mereka yang meninggalkan sholat, tidak. Allah tutup hidayah buat mereka untuk sholat. Tidak dikasih kesempatan, kita dikasih kesempatan untuk sholat.
Makanya sebagian orang mengucapkan alhamdulillah. Boleh nggak boleh orang tua udah selesai sholatnya Pak, ya kan? Gitu. Jelas ya. Jadi berusaha memahami setiap dalil itu jangan tekstual. Ya, tapi kadang-kadang perlu juga tekstual gitu kan. Tapi lihat ya bagaimana kondisinya gitu ya. Ana selama tolibil ilmu Ustaz, kalau buat pribadi seberusaha mungkin ada referensinya begitu. Tapi kalau saya melihat orang lain, saya berasumsi kemungkinan dia punya referensinya gitu. Jadi selalu berpikiran positif sama orang. Bagus. Untuk diri sendiri usahakan ibadah pakai dasar. Karena ada kaidahnya kan, al-aslu fi ibadati li tahrim. Asal ibadah hukumnya haram, lama telah jadi al-amrihi. Kecuali jika ada dalil yang memerintahkannya, nggak boleh ibadah ngarang-ngarang. Kan itu. Nah, jadi pada saat melihat orang beramal berbeda dengan kita berpikir dia punya dasar yang kita belum tahu dasarnya. Siapa tahu kan gitu kan? Jadi enak Pak. Karena pernah dengar cerita Ustadz, mungkin masih banyak hadis yang belum kebuka semua di dunia ini. Yang masih ketutup gitu mungkin. Ustadz, Afwan ada 2 pertanyaan Ustadz. Yang kemarin itu make sure ya, supaya yakin gitu. Jadi tasyahud akhir itu turun tangannya setelah salam kanan kiri gitu Ustadz. Atau sebelum salam tasyahud tunjuk tangan itu. Ini pun pernah saya diskusikan dengan guru saya. Ustaz, turun dulu, apa salam dulu? Kan gitu ya. Kata Ustaz, kata guru saya, salam dulu baru turun. Ya, kata saya bantah. Saya biasa diskusi sama orang guru saya biasa. Ustaz, turun dulu baru salam. Ya, sekarang ada dalil. Udah saya kasih dalil. Dalil mana yang dipakai Pak? Dalil sama katanya Pak. Oh, oke. Dalil dipakai sama. Salat itu dimulai dengan takbir, diakhir dengan salam. Berarti pikiran saya yang namanya akhir itu yang belakangan. Iya. Ya, yang namanya akhir itu belakangan salam. Jadi turun dulu saya bilang. Turun dulu baru salam. Karena salam yang terakhir. Ya kata guru saya, baik kalau begitu, kalau akhirnya salam, ya turun dulu baru salam, kan kita nggak boleh berubah gerakan setelah selesai sholat kan? Iya. Ya, kalau turun dulu baru salam, kenapa nggak dia bilang nggak langsung begini saja baru salam. Akhir gerakannya ini Hamidun Majid gitu kan ya, kalau akhirnya gitu kan udah langsung aja. Jadi ini yang saya menurut guru saya, setelah kita selesai salam baru mulai melakukan semua aktivitas. Ya, kalau belum salam maka ini belum boleh turun. Ini yang berbeda saya dengan guru saya. Ya, kalau kata guru saya, dengan dalil yang sama, di akhir dengan salam, maka salam itu lantai. Kalau menurut saya, kalau kata guru saya, salam dulu baru turun. Ya, dengan dalil yang sama. Artinya, ini kan sudut pandang, Pak. Iya, oke. Gitu. Jadi kesimpulannya, ada 2 pendapat. Kesimpulan, iya. Kadang-kadang saya turun dulu, kadang-kadang salam dulu saya pakai. Karena sepanjang pengetahuan saya waktu Ustadz ngomong tuh dulu mana yang benar, salam dulu apa turun tunjuk dulu. Waktu itu saya bilang turun tunjuk dulu baru salam, karena sesuai sama yang dibilang akhir sebuah sholat itu salam. Tapi terakhir Ustadz bilang salam dulu tapi tangan belum turun gitu. Makanya sih bingung, ternyata ada 2 sudut pandang ya. Ada 2 sudut. Oke. Yang kedua nih. Itu yang pendapat pertama itu yang antum pakai itu bisa pakai lama, Pak. Saya turun dulu baru salam.
Sebelum diskusi dengan guru saya, oh ternyata ada yang berpandangan begini. Iya. Ya. Dengan hadis yang sama, Hmm. dengan dalil yang sama, ternyata ada sudut pandang yang berbeda. Karena saya akhirnya Yang mudah-mudahan, Afwan Ustaz. nggak apa-apa. Makanya saya jadi lakuin dua-duanya itu. Iya, nggak apa-apa. Saya buat yang berikutnya. Nggak masalah. Yang kedua nih sama nih Ustaz. Apa saya salah dengar? Apa saya dua kali dengar jawabannya? Yang pertama itu salam kan, dua kali salam kanan sama kiri begitu ya, kanan sama kiri. Salam yang ke kanan itu kurang sempurna, gitu. Salam yang ke kirinya itu lebih sempurna. Atau sebaliknya gitu Ustaz. Assalamualaikum, Assalamualaikum warahmatullah. Atau dibalik, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Iya. Dengan hadis dengan dalil yang sama juga tadi, diakhiri dengan salam. Nah, maka diakhiri dengan salam, salahnya mana nih? Apa tanda berakhir sholat, salamnya mana? Ya, kalau bicara salam pertama sebagai tanda berakhir sholat, maka salam kedua nggak perlu dong. Iya. Iya. Nah, begitu pula kalau sebaliknya kalau apa ya pengakhir ada salam yang kedua, ya pengakhir maka tunjuk harus turun dulu. Ya kan? Apa namanya? Kan tadi dengan dalil yang sama, ada yang menganggap salam pertama itu wajib. Salam yang kedua sunnah. Betul. Ya kan? Ini juga pendapat. Ya kan? Karena apa tadi? Di awal dengan takbir, di akhir dengan salam. Salam yang mana? Pernah nggak tuh melihat Nabi salam pertama yang ke kanan langsung bubar? Berpaling. Wah, saya nggak tahu. Nah, kalau sekedar sunnah berarti kan tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ya, berarti ada satu waktu nggak dikerjakan di salam kedua ini. Betul. Ada nggak tuh Ustaz? Maka guru saya berpendapat salam itu dua-duanya. Okay. Karena sampai detik ini belum ada riwayat yang Rasulullah meninggalkan salam kedua. Okay. Nah sekarang saya pakai diskusi dengan dalil yang sama kan, hanya dalil itu yang ada kan? Iya. Ya kan? Mana yang paling aman? Ya, salam pertama selesai, apakah dua-duanya salam? Dua-duanya salam. Dua-duanya salam. Tapi jangan menganggap orang yang satu salam tadi ya, salam pertama wajib, salam kedua sunnah, biarkan pendapat mereka. Jelas Pak? Iya. Ustaz, 30 menit karena ini kan bab sholat ya, posisinya di doa nih. Masih banyak pertanyaan sholat soal ini Ustaz. Siap. Kita tanya jawab Ustaz. Ustaz, imam tiba-tiba sakit waktu dia menjadi imam. Boleh nggak waktu jadi imam dia karena nggak kuat duduk gitu? Atau dia harus replace, ganti sama makmumnya di belakang karena nggak kuat? Iya. Sakitnya tiba-tiba sakit. Padahal capek kan. Kalau di tempat saya tuh ini kan panas banget nih Ustaz, tiba-tiba badan itu fisik apa ya namanya? Gimana sih, kayak orang tuh kayaknya badan sehat gitu ya, kayak orang lah mampu nih makan, gigi kan udah kropos ya. Perasaan ini kuat, tiba-tiba langsung lemes gitu Ustaz. Kalau mampu pun bisa langsung duduk kalau kemarin kita ngobrol ya. Apa namanya, badannya panjang, tiba-tiba kayak saya waktu capek banget tiba-tiba langsung duduk gitu ya. Tapi kalau jadi imam gimana tuh Ustaz? Boleh nggak dia langsung duduk? Terus kalau imamnya duduk, makmum duduk apa berdiri ya? Boleh. Ya, jadi ada beberapa kondisi keadaan apabila imamnya tiba-tiba tidak kuat sholat berdiri, dia membutuhkan sholat duduk, maka makmumnya semua duduk. Oh iya benar kan, makmum duduk ya. Ya, karena mengikuti imam. Betul. Nah, itu kondisi pertama. Okay. Ya kalau imamnya duduk, maka makmum semua duduk. Kondisi pertama. Kondisi kedua ada namanya mubalik. Ya seperti pada saat yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat Rasul sholat, dia kan jadi imam. Ya. Ya,
Jadi Abu Bakar sebagai menyampaikan gerak ucapan gerakannya imam kepada para makmumnya. Karena Nabi nggak boleh digantikan kan? Betul. Di awal itu kan, kecuali Nabi meminta. Iya. Ya. Nah, Apa Nabi sebenarnya menjadi imam, yang menjadi pembaliknya Abu Bakar Siddiq. ya, Rasul lagi sakit deh Ustaz. Waktu jadi imam Rasul lagi sakit ya? Sakit. Oh, lagi sholat duduk berarti. Lagi sakit, sholat duduk. Oh, oke. Tapi ada pada berbalik di sini. Ya, ada dua keadaan. Ya. Itu. Waktu Rasulullah itu sakit jadi imam, makmum duduk apa berdiri, Ustaz? Membaliknya berdiri. Mau balik berdiri. Jadi membaliknya berdiri, makmumnya ikuti berbalik. Oh, makmum ikutin balik. Oh, berarti ada dua pendapat ya? Iya. Oke. Ada tuh nanti kita sholat bersama imam kan nanti kita sampaikan. Oh, ada lagi ya sholat jamaah. Hadisnya ada ya. Pada nanti sholat berjamaah dengan imam. Iya. Baru sempat sholat kan. Oh, oke. Nanti ada ke depan di bab berikutnya ada sholat berjamaah bersama imam. Masih pertanyaan seputar sholat Ustaz. Tapi ini jatuhnya ke taharah kali ya. Kan sperma bukan najis Ustaz. Jadi kalau ada sisa atau bekas di kain, apa kainnya boleh dipakai buat sholat? Baik yang kering maupun yang basah kali ya, ini pertanyaannya sekaligus. Iya. Ada di hadis juga di bab pembatal wudu ya. Cara membersihkan najis. Jadi Nabi pernah menggunakan kain ya, atau pakaian ya yang terkena sperma. Ya, cuma nggak dicuci sama Aisyah. Dicuci dan akar kata Aisyah, Pak, aku melihat bekas cuci aja. Dipakai sama Nabi untuk sholat. Ya, ini udah terkena air, ya udah tidak, walaupun masih basah nggak masalah. Iya. Ya, karena kencing saja. Iya. Kencing saja, ya di bagian saja, di bagian yang kena itu sudah cukup. Padahal itu najis kan. Betul. Ini sperma kan nggak najis. Iya. Ya, nah maka cukup disiram dengan air di area yang terkena saja. Nggak masalah, walaupun masih basah nggak masalah dipakai untuk sholat. Kalau kering, dikerok. Kalau misalnya ada bagian yang udah dicipratin air, ternyata lagi sholat ada yang ngeliat masih ada nih tempat yang lain. Nggak apa-apa itu saja. Nggak apa-apa, kita kan. Karena bukan najis ya. Ya keyakinan kita, bukan keyakinan orang, Pak. Oke. Kita yang jalanin. Harusnya yakin udah hilang najisnya gitu kan. Jelas ya? Jelas. Masih ada waktu nggak Ustaz? Ya, masih. Ini karena mau kurban Ustaz. Ada pertanyaan. Apakah ahli kurban itu harus melihat sewaktu pemotongan kambingnya atau nggak perlu gitu Ustaz? Kayak modal saya kan saya di luar aja jauh. Apa harus keluarga saya harus melihat gitu? Ya, disunahkan Pak. Disunahkan melihat, saksikan. Karena saya pernah bilang saksikan tuh apa kurbannya. Ya. Tapi nggak wajib ya, nggak wajib. Nggak masalah Pak. Terus, karena yang sampai itu bukan dagingnya, bukan darahnya, bukan apa, tapi niat. Apa Pak yang sampai Pak? Bukan rambutnya, bukan gini kan? Iya. Gitu. Jadi bagusnya disaksikan, tapi kalau itu nggak apa-apa Pak. Oh, sama keluarga. Yang penting kirim ke rumah saya ya. Ya. Karena kan kita cuma dapatnya sedikit ya. Itu pun saya nggak maksa sama karena keluarga juga istri saya nggak begitu suka kambing Ustaz. Jadi saya di sini dia nggak suka begitu. Sama Pak, saya nggak suka kambing Pak. Iya, maksudnya daging kambing ya Ustaz. Iya. Harus pakai namanya gitu Ustaz. Kenapa? Harus pakai nama gitu. Wah ini kambing
Pak Ali gitu harus disebut namanya. Iya, sebutnya nggak apa-apa, disebutnya nggak apa-apa, karena pada saat pemotongan dia cukup Bismillah Allahu Akbar, Pak. Iya, maksudnya Bismillah Allahu Akbar, buat ya ada lah. ya Afwan Ustaz, apa ya, buat pelajaran buat anak-anak gitu ya. Saya pakai nama anak saya gitu, biar dia gede nabung dong buat apa korban gitu. Itu boleh gitu Ustaz. Jadi waktu disebut nama si anak gitu. Enggak harus Boleh, nggak apa-apa, Pak. Ya disebut nggak masalah. Sama seperti apa ya? Zakat. Ya, Disebut ini zakat nih, fitrah ya, nggak sebut nggak apa-apa. Tapi baiknya ya tadi apa namanya? Karena pada saat pemotongan kita disaksikan kan, Allah tahu itu makanya. Kan Allah tahu siapa yang korban, Pak. Iya betul. Ya, Bismillah cukup Bismillah Allah, Allahu Akbar. Nah, masih banyak ya Ustaz. Ustaz, kalau waktu sholat duha itu kan waktunya setelah waktu syuruk sampai kurang lebih mendekati sholat zuhur kan Ustaz. Kan sebaiknya sholat sunnah itu kan ya di rumah lah misalnya begitu ya. Tapi ada satu kondisi misalnya, boleh nggak sih kayak kan sini suka penuh nih Ustaz nih. Jadi habis subuh kita nggak mau pada pulang nih. Jadi apa namanya, nunggu sampai apa namanya takbiran gitu. Nah, habis kan takbiran itu kurang lebih ya jam 7 jam 8 tuh Ustaz. Waktu syuruk kan udah lewat tuh. Ya. Jadi boleh nggak sih di waktu duha kita sholat duha gitu Ustaz di lapangan? Boleh nggak? Ya. Boleh Pak. Udah. Boleh. Iya. Karena di bumi Allah jadikan seluruh bumi adalah masjid. Masjid. Iya. Boleh. Bahkan dulu di zamannya Imam Abu Hanifah, di mana sholat itu kan lapangan, Pak. Betul. Ya. Bahkan karena sholat itu sangat susah, sangat jauh, Pak. Adapun jarang-jarang. Ya artinya banyak orang ingin menghadiri sholat id, bahkan jadi syiar kan, berbondong-bondong kan. Dari tempat yang jauh, Pak. Ada yang butuh waktu berkilo-kilo. Ada sejam perjalanan, ada 2 jam perjalanan. Itu menghadiri sholat id. Bawa anak-anak gadis semua, anak-anak perempuan, walaupun sedang haid bawa. Yang sedang haid, sedang nifas bawa. Untuk mendengarkan khutbahnya. Ya, datang ke sana. Nah, karena perjalanan yang amat jauh, bagaimana kalau bentur dengan hari Jumat? Kan ada urusan apa? Boleh pilih salah satu kan? Apabila ada dua hari raya dalam satu hari, tinggal pilih salah satu atau dua dia nggak masalah. Atau pilih salah satu. Ya. Nah, kalau mereka habis sholat id, sholat ini seperti kita Pak di Bandeba di Asia, di Indonesia, jam 7, setengah 7 tuh sholat id jadi mulai. Di zaman dulu enggak Pak, jam 8, jam 9 kan, baru mulai sholat id. Pak. Panasnya minta ampun tuh Ustaz kalau di sini. Ya, panas luar biasa kan. Saya datang Pak, kalau pagi-pagi mau datang jam berapa? Karena ada sholat subuh kan. Iya, betul. Nah, datang kebayang kalau misalnya sholat subuh katakan jam 5 Pak. Ya. Perjalanan 2 jam 3 jam. Kalau setengah 7 dimulai sholat idnya, nggak kebagian orang-orang itu sholat id Pak. Iya, betul. Makanya biarkan jam 8, jam 9 sholat id. Ya, sholat id habis sampai khutbah selesai, mereka nggak pulang. Kalau pulang lagi, berapa waktu gitu yang dihabiskan. Iya. Nah sekarang di situ sholat Jumat. Iya. Jumatan di situ. Ini boleh Pak, menunggu di sana nggak masalah. Boleh sholat duha di situ. Ya karena Pak bumi Allah adalah masjid bagi orang-orang beriman, silahkan. Yang penting bukan di waktu-waktu yang diharapkan untuk sholat. Menutup perbincangan kita Ustaz, tapi ada pertanyaan yang ringan nih. Bener apa enggak nih hadisnya Ustaz? Ini karena viral gitu kalau di sosial media. Ada 2 sih sebenarnya. Ini hadisnya bener nggak sih Ustaz?
Yang pertama itu tentang hadis Umar membentak malaikat penjaga kubur. Di mana hadis itu didengar sama sahabat Ali. Jadi sahabat Ali nungguin waktu Umar meninggal di kuburan. Terus Umar komplain tentang penjaga kubur karena bentuknya begitu mengerikan. Umar aja sampai menggigil ketakutan. Terus karena nasihatnya Umar, bersyukur nih umatnya Nabi Muhammad untuk penjaga kubur, untuk orang-orang muslim nggak begitu menyerang panik. Kan nggak tahu nih, ini benar nggak hadisnya. Yang kedua, Ustadz, apa benar Nabi Musa itu komplain sama Nabi Adam gara-gara kamu nih semua turun ke dunia? Itu benar nggak sih hadis itu, Ustadz? Iya, benar enggaknya kita periksa dulu, Pak. Iya. Ya, nanti coba saya periksa ya. Hadisnya saya udah tahu sebenarnya. Cuma nanti lebih enak dengan pemeriksaan kan. Iya, betul. Ada di kitab mana, di situ mukhorijnya siapa saja. Ya, dari mukhorijnya, tahrij ya. Data tahrijnya siapa saja di situ. Apakah ada perawi-perawi yang bermasalah di situ atau tidak? Ya, lalu bagaimana matannya nanti kita lihat. Ya, lebih enak nanti. Ya, sebetulnya saya udah kelihatan dari mata, udah kelihatan tuh hadis gitu kan. Tapi enaknya nanti kita pakai pembuktian. Nah, ya, insyaallah. Syukron, jazakallah. Kita sampai di sini, Ustaz. Terima kasih. Kita diingatkan dari dua hadis ya tentang Umar membentak-bentak malaikat. Apa tadi? Umar jaga kubur sama hadisnya komplain Nabi Musa kepada Nabi Adam. Nabi Musa ya komplain sama Nabi Adam itu ya. Syukron, jazakallah khair Ustaz. Sampai di sini dulu teman-teman. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga apa yang dikerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengikuti firman Allah di awal surat Al-Kahfi surat ke-17 ayat 29, qul haq min rabbikum, barang semua yang benar datang dari Allah, fa man sa'a falyumin wa man sa'a falyakfur. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang ingin kafir silakan kafir, karena semua akan diminta tanggung jawabnya, semua ada expired date-nya, ada masa berlakunya. Kuluman aliyafan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. Hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni, diganti dengan pahala yang berlipat-lipat ganda dengan kemahamurahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanaka allahumma wa bihamdika. Waktu dakwah, walhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Syukron, jazakallahu khair Ustaz. Saya tutup kajian Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.